Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Ewo ya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin coba share kepada teman-teman semuanya ya, bagaimana cara kita itu membuat daftar isi pada sebuah laporan atau skripsi misalnya ya teman-teman ya, secara otomatis teman-teman. Jadi tidak secara manual kita mengetik titik 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 dan lain sebagainya. Oke teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang masih mengisi secara manual, coba tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi itu nggak salah teman-teman, cuman itu membutuhkan waktu yang masih cukup lama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya punya sedikit informasi untuk teman-teman semuanya ya, kita share ya, kita sharing ya teman-teman ya. Ini ada cara untuk mengisi daftar isi secara otomatis ya teman-teman, jadi kita itu tidak capek teman-teman ya. Jadi kita itu dapat membuatnya itu secara mudah, praktis, dan secara cepat ya teman-teman ya. Dan tentunya syaratnya teman-teman, jadi teman-teman harus membuat nomor halaman terlebih dahulu pada satu laporan ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat nomor halaman berbeda dalam satu file Microsoft Word, teman-teman bisa cek nanti di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Saya akan coba share videonya kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, dan semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke video tutorial membuat daftar isi secara otomatisnya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah siapkan ya teman-teman ya. Ini sebuah laporan yang saya buat sengaja ya teman-teman. Jadi ini bukan laporan resmi ya teman-teman ya. Jadi ini saya ketik secara asal saja. Yang penting ini ada isi, bab, subbab, dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, di sini ada cover ya teman-teman. Kemudian ada di halaman Romawi 1 lembar pengesahan, selanjutnya sampai ke daftar isi untuk Romawinya ya teman-teman ya. Kemudian halaman angka biasanya itu dari bab 1 dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman ya. Kita akan buat daftar isinya. Oke, pertama-tama kita di menu reference ya teman-teman ya. Kita klik menu reference, kita tekan Ctrl F teman-teman. Oke, kita Ctrl F. Nah, di sini fungsinya kita itu memunculkan navigation ya teman-teman ya. Ini untuk memonitoring laporan yang telah kita buat. Contohnya kita misalnya di sini ada cover ya ini teman-teman ya. Kita tinggal klik cover dan kita masuk ke halaman cover teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini cover ini tidak akan masuk ke halaman daftar isi ya teman-teman. Jadi kita hapus saja teman-teman ya. Nah, cara hapusnya kita blok di sini, kemudian di menu home kita klik ini ya teman-teman ya, clear all formatting ya, seperti itu. Oke, ini jadi formatnya itu hilang semuanya ya teman-teman, pengaturannya hilang. Jadi kita harus kembalikan lagi menjadi seperti semula dengan cara Ctrl E itu untuk di tengah ya teman-teman posisinya. Kemudian kita bold atau Ctrl B ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai dari halaman Romawi 1 teman-teman. Di sini ada lembar pengesahan ya. Di sini ada lembar pengesahan, kita klik di sini. Kemudian kita ke menu reference ya. Kemudian add text. Oke, dan di sini ada beberapa pilihan teman-teman, ada level 1, 2, dan 3 ya teman-teman. 3. Oke, di sini untuk membedakan antara bab, subbab, dan sub-subbab ya teman-teman ya. Kita bedakan di sini ada level 1, kita masukkan bab ya teman-teman ya, seperti lembar pengesahan, kata pengantar, kemudian daftar isi, kemudian bab 1, bab 2. Oke teman-teman. Kemudian untuk level 2 itu untuk anak dari bab ya teman-teman ya. Misalnya itu kita mulai dari awalan itu A, B, C misalnya ya teman-teman ya. Kemudian level 3-nya itu anak dari subbab ya teman-teman ya. Misalnya disebut sub-subbab ya teman-teman ya. Biasanya itu dari awalan angka 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan lembar pengesahan ini di bab ya atau level 1 ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Lembar pengesahan di sini ada di navigation ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini untuk angkanya untuk hurufnya, kata-katanya itu kan berubah ya teman-teman, dari warna hitam menjadi warna biru. Kemudian kita dari di tengah menjadi di kiri ya teman-teman posisinya. Nggak apa-apa, abaikan dulu, nanti kita bisa rubah dalam satu pengaturan dan itu sangat cepat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada kata pengantar, kita klik lagi ya teman-teman ya. Di sini di kata pengantarnya, kemudian di menu reference kita add text ya teman-teman ya, level 1. Oke, lanjut ya teman-teman ya, biar kita percepat ya teman-teman ya. Reference add text level 1. Oke,
Nah, di sini teman-teman ya, biasanya di sini ada yang suka bingung karena ini tidak masuk ke dalam menu navigasi ya teman-teman ya. Misalnya kita klik pendahuluan, kemudian kita reference, add text. Nah, kita level 1 klik di sini, yang masuknya itu pendahuluannya saja teman-teman. Bab satunya nggak muncul. Kalau teman-teman ingin memunculkan, seperti ini caranya teman-teman ya. Kita Ctrl Z dulu untuk kembali. Nah, teman-teman hapus dulu teman-teman ya. Hapus dulu, kita menjadi satu baris seperti ini ya teman-teman ya. Kita spasi. Oke, baru kita masukkan ke reference, add text level 1. Oke, caranya seperti itu. Nah, untuk mengembalikannya supaya cepat, kita shift enter teman-teman ya, tekan shift enter. Oke, nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah teman-teman, ini berhubung bab yang terakhir ya teman-teman, level 1 yang terakhir. Oke teman-teman, jadi harus tahu ya level 1 yang terakhirnya mana ya teman-teman ya. Oke, ini yang terakhir teman-teman ya. Oke, untuk ini sedikit berbeda teman-teman ya. Kita di sini hapus dulu. Oke, supaya satu baris, spasi. Nah, setelah ini kita klik di sini, kita masuknya ke menu home teman-teman ya, ke menu home untuk merubah semuanya. Dan ini biasanya masuk ke heading 1 untuk level 1 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita klik kanan teman-teman ya, klik kanan, jangan langsung klik heading 1, kita klik kanan. Oke, seperti itu. Kemudian update heading 1 to match selection teman-teman ya, kita klik di sini. Oke, masukkan bab 2 macam-macam hewan. Oke, seperti itu. Kita kembalikan lagi dengan cara shift enter ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat ke atas. Oke, semuanya berubah ya teman-teman ya. Yang tadi warnanya biru dan posisinya di kiri sekarang sudah di tengah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah sekali teman-teman, semoga bisa dipahami sampai di sini ya. Oke, kita lanjut ke subbabnya ya teman-teman ya. Nah, ini yang huruf A tadi ya teman-teman ya. Nah, ini caranya bagaimana? Seperti biasa, kita klik di sini di hewan buas, sembarang saja di sini ya teman-teman ya. Yang penting mengenai tulisannya teman-teman. Kita masuk ke reference lagi. Oke, kemudian kita add text. Nah, ini masuknya anak bab ya teman-teman ya, subbab ya. Kita masuk ke level 2. Jadi posisinya seperti ini teman-teman ya, agak menjorok sedikit. Oke, mantap, paham ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke, ini kan A ya teman-teman ya, hewan buas. Kita lanjut ke B ya teman-teman ya. Ya, seperti ini, klik sembarang ya. Yang penting mengenai tulisannya di menu reference, kita add text, kita level 2 lagi. Oke, seperti itu. Habis ya teman-teman ya. Habis ya. Terakhir daftar pustaka. Oke teman-teman ya. Ini contoh teman-teman ya. Nanti caranya sama untuk selanjutnya. Kalau untuk skripsi kan panjang. Jadi ini untuk contoh saja. Oke, kemudian kita ke anak subbabnya ya teman-teman ya. Anak subbabnya kita masuk ke subbab ya. Ini ada tanda warna merah ya teman-teman, sama saya ditandai warna merah. Ini angkanya 1 awalannya teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita klik di sini, menu ke reference ya teman-teman ya. Kemudian add text. Nah, kita masuk ke level 3, klik. Oke, masuk ya teman-teman ya. Di bawah hewan buas, A hewan buas, kemudian bawahnya 1 darat. Oke, yang keduanya kita klik lagi reference ya, add text lagi, level 3. Oke, masuk ya teman-teman ya. Oke, ini nomor 3-nya 2 alam. Kita masuk ke reference, add text, level 3. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian ini di hewan ternaknya ya teman-teman ya. Klik lagi di sini seperti biasa, reference, add text, level 3. Oke, ini ada di bawah hewan ternak. Oke. Kemudian nomor 2-nya sama teman-teman, caranya level 3. Oke, seperti itu. Kemudian 2 alam sama juga, add text, level 3. Oke, dan berakhir di daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini masuknya ke level 1 ya teman-teman ya. 1 lurus ya, tegak lurus dengan bab ya teman-teman ya. Kita masukkan ke level 1, klik dulu. Kemudian reference, add text, level 1. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah jadi teman-teman, dan ini fungsinya navigation yang tadi kata saya monitoring. Jadi seperti ini teman-teman. Kita mau ke halaman hewan buas. Oke, kita masuk ke hewan buas. Kemudian hewan ternak. Hewan ternak. Jadi kita itu berpindah secara cepat. Kita tidak usah scroll-scroll ke bawah. Kalau misalnya kita beberapa lembar, ratusan lembar, itu membutuhkan waktu lama teman-teman. Jadi kita navigation ini cukup berfungsi ya teman-teman ya. Cukup bermanfaat ya. Oke teman-teman.
sekarang kita langsung ke bikin daftar isi secara otomatisnya. Kita masuk ke halaman daftar isi teman-teman ya. Di sini kita klik di bawah daftar isi, masih di menu reference. Teman-teman klik table of contents ya teman-teman ya. Klik di sini, kemudian ada built-in automatic table 1. Kita klik saja di sini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada contents, kita hapus saja. Ini biasanya saya ketik daftar isi, tapi karena di atas sudah ada, kita hapus saja. Oke teman-teman. Dan ini ada yang berbeda, ada yang di bold, kita bisa rubah kok. Kita bisa di menu home, kita unbold ya teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti bisa mau di bold atau bagaimana, itu tergantung selera teman-teman ya. Oke, kita coba tes ya teman-teman. Kita coba cek ya. Kita cek lembar pengesahannya. Ini ada di Romawi 1 ya teman-teman ya, halamannya. Oke, coba kita cek. Kita cek awal dan akhir ya teman-teman ya. Oke, betul ya teman-teman ya. Halaman Romawi 1 lembar pengesahan. Oke, kita langsung cek yang terakhir teman-teman. Di sini ada daftar pustaka di halaman 5. Oke, daftar pustaka halaman 5. Oke teman-teman, jadi begitu, cukup mudah sekali ya teman-teman. Dalam berapa menit teman-teman ya? Teman-teman bisa hitung ya. Kita sudah membuat daftar otomatis secara cepat ya teman-teman ya. Oke. Jadi cara ini cukup efektif ya teman-teman ya, daripada kita ketik ulang, kita cek lagi halamannya di nomor berapa, kita ketik manual, kemudian titik-titiknya manual, itu cukup melelahkan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi videonya cukup sekian, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Coba nanti teman-teman tulis di kolom komentar ya, mungkin ada cara yang lebih mudah untuk teman-teman semuanya, bolehlah. Atau teman-teman pengen bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab juga di kolom komentar. Atau misalnya nanti membutuhkan jawaban yang cukup panjang ya teman-teman ya, saya akan bikinkan video lagi untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ayo undur diri, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.